Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku, siswa SMK PGRI 1 Sidoarjo. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah penyakit yang sedang ada. Di tengah wabah ini saya berusaha menyampaikan materi yang minggu lalu telah saya sampaikan melalui link YouTube. Kali ini akan saya ulas, yaitu tentang proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah proyeksi Eropa dan yang kedua adalah proyeksi Amerika. Untuk proyeksi ortogonal sendiri yaitu adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Jadi gambar proyeksi ortogonal itu diproyeksikan tegak lurus dengan terhadap proyektornya. Jadi tidak ada perubahan deformasi ataupun yang lainnya. Garis-garis yang memproyeksikan terhadap benda bidang proyeksi disebut proyektor. Seperti kita mengarahkan senter ke arah sebuah dinding, misalnya contohnya ya, itu pasti ada bayangan yang mengarah kepada tujuan dinding. Jadi itu tetap dan ukurannya sama sesuai dengan skala. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, kemudian selain tegak lurus, garis-garis proyektornya sejajar. Ya, dia tidak akan menyempit, tapi dia akan selalu sejajar. Kalau membesar dari awal dia akan membuka. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya seperti di bawah ini. Ini proyektor, ada bidang proyeksi, kemudian proyeksi. Ya. Jadi misalkan saya pegang senter, saya nyalakan, saya sorotkan ke sebuah dinding. Nah, ini sebagai senter, ini sebagai proyektor ya. Kemudian dinding itu adalah bidang proyeksi kita. Cahaya yang ada di dinding itu adalah hasil proyeksi ya, seperti itu contohnya. Ini bedanya kalau di gambar teknik itu saya hanya perumpamaan tadi. Ini kalau dituangkan ke dalam kertas jadinya seperti itu. Ada gambar asli, misalkan ini saya pegang mouse ya, ada bagian atas, ada bagian samping, ada bagian depan. Nah, ini nanti kita gambar sendiri-sendiri untuk bagian atasnya bagaimana, bagian sampingnya bagaimana, bagian depannya bagaimana. Nah, ini nanti yang menjadi pokok pembelajaran pada materi proyeksi ortogonal ya. Jadi kita bisa tahu mana bagian dari pandangan depan, mana bagian dari pandangan samping, kemudian bagian dari pandangan atas. Nah, jadi itu masing-masing akan diuraikan. Nah, kalau bahasa saya itu dibelah, seperti kardus yang dibelah. Ada ini atas dilipat, yang terlipat tadi kita buka jadi atas, yang depan kelihatan depan, kemudian yang di samping itu kita perlihatkan juga. Jadi seperti itu ya. Kemudian ya, ini seperti ini contohnya bidang persegi, sebuah bidang ya, bidang persegi ABCD kita proyeksikan ke dalam kertas gambar. Jadi ini gambar asli, misalnya ini gambar asli, kemudian ada garis proyektor, kemudian ini adalah hasil dari proyeksi tadi, sama sejajar, ukurannya pun sama. Ini kalau sebuah bidang. Nah, kemudian selanjutnya ini dari sebuah garis.
Nah, untuk sebuah bidang, nah kita tuangkan pada sebuah kertas, jadinya seperti ini. Tetap sama, AB kita tampakkan di sebuah kertas. Nah, seperti itu. Gambarnya seperti ini. Jadi ABCD sampai G itu kalau kita proyeksikan itu sama, karena dia sebuah kubus, panjang sisinya sama. Kecuali kalau nanti benda yang mempunyai bentuk khusus ya, mempunyai panjang, lebar, tinggi yang berbeda dan bentuk yang berbeda, nanti akan berbeda tampilannya pada bidang proyeksi. Sekali lagi, bidang proyeksi kita ibaratkan tadi sebuah kertas, atau kalau saya pegang senter, sebuah senter, saya sorotkan, sentri adalah proyektor. Nah, sedangkan bayangan cahaya yang di depan senter ini adalah sebuah garis ya, garis yang ini seperti ini. Ini ibarat cahaya dari senter tadi ya. Nah, sementara gambar cahaya yang ada di dinding itu adalah hasil dari proyeksi. Nah, seperti itu. Ini secara gamblangnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas lagi bisa ditanyakan melalui WA saya. Macam-macam pandangan. Nah, untuk memberikan informasi lengkap suatu benda 3 dimensi dengan gambar proyeksi ortogonal biasanya memerlukan lebih dari satu bidang proyeksi. Jadi tidak hanya satu saja, mungkin bisa 2, 3 ataupun lebih ya, tergantung dari kebutuhan. Misalnya bendanya cukup rumit ya, disajikan sedetail mungkin sampai si pembaca itu bisa tahu, bisa jelas ya. Kalau ini, oh ternyata dari samping seperti ini, misalnya mouse ini ya, saya contohkan mouse ini, oh ternyata dari samping seperti ini. Oh ternyata kalau kita lihat dari sisi lain seperti ini, kita lihat dari sisi lain lagi ternyata seperti ini, sisi lain seperti ini, dan sisi lain lagi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini anak-anak ya. Jadi ini memerlukan banyak bidang proyeksi untuk menjelaskan bagaimana bentuk benda ini sebenarnya. Tentunya di situ nanti akan diberikan keterangan-keterangan. Nah, untuk memperjelas dan untuk mempermudah seseorang memahami benda itu seperti apa wujud aslinya. Jadi supaya tidak bingung, dijelaskan dengan proyeksi. Saya lanjutkan. Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di depan benda disebut pandangan depan. Nah, yang di depan seperti ini contohnya, saya contohkan lagi ini di bawah ini ya, sambil kita berjalan. Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di atas benda disebut pandangan atas ya. Jadi untuk bagian proyeksi di depan benda disebut pandangan depan, sedangkan untuk bagian di atas benda disebut pandangan atas. Nah, untuk kemudian gambar proyeksi yang pada bidang proyeksi di sebelah kanan disebut pandangan samping kanan. Seperti ini gambarnya. Jadi pandangan depan itu adalah bagian yang menunjukkan bagian depan atau bagian yang mewakili keseluruhan dari benda. Jadi menunjukkan benda itu seperti apa. Jadi pandangan depan dari sini, sorotannya dari kalau saya mengatakan ini dari sebelah kiri, bagian yang memperlihatkan keseluruhan benda. Benda itu mempunyai seperti anak tangga, kemudian mempunyai seperti tabung di atasnya, silindris seperti tiang. Kemudian dari samping dia menunjukkan bagaimana dari samping kiri maupun kanan, kemudian dari atas, kemudian dari pandangan belakang. Di situ jenis-jenis pandangan ada depan, samping, atas. Pada umumnya 3 pandangan ini anak-anak. 1 pandangan depan ya. 2 pandangan atas,